Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Nurul Metada, saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Yang apa saja mengenai studi kelayakan bisnis, mari kita bahas. Yang pertama, membahas tentang apa itu studi kelayakan bisnis ataupun pengertian dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah studi. Studi adalah mempelajari secara mendalam atau sungguh-sungguh melalui data dan informasi yang ada, kemudian dihitung dan dianalisa dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yang kedua, kelayakan. Kelayakan adalah menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan keuntungan atau tidak dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian bisnis. Bisnis adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai target perusahaan, baik dalam jumlah maupun waktunya yang diinginkan. Jadi, SKB atau studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari tentang suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan kelayakan atau tidak bisnis tersebut. Kemudian, untuk melakukan studi kelayakan bisnis, ada pun beberapa poin untuk menilai kelayakan suatu usaha. Ada beberapa aspek yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah aspek hukum. Yang kedua adalah aspek pasar, aspek pemasaran, aspek keuangan, teknis, operasional dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, dan juga aspek dampak lingkungan hidup. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kegagalan suatu SKB. Selain karena kesalahan si penilai SKB, bisa juga disebabkan karena ketidakpastian di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan adalah yang pertama, dapat dari data atau informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, tidak teliti, salah perhitungan, salah pelaksanaan kerja, kondisi lingkungan, dan adapun unsur kesengajaan. Kemudian membahas tentang aspek hukum. Tujuan penilaian SKB dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Dokumen yang perlu diteliti yang pertama adalah bentuk usahanya, izin yang dimiliki, kemudian sertifikat tanah, dan dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian jenis-jenis usaha yang berbadan hukum, yang pertama adalah perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perusahaan komanditer atau CV atau komanditer Venosep, yang keempat adalah perseorangan terbatas atau PT, yang kelima BUMN, yang keenam BUMD, yang ketujuh yayasan, yang kedelapan adalah koperasi. Kemudian selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Ada perbandingan antara dulu dan juga sekarang tentang aspek pasar dan juga pemasaran. Zaman dahulu, perusahaan memproduksi terlebih dahulu, baru berusaha menjualnya. Kemudian untuk sekarang, riset pasar terlebih dahulu, baru melakukan produksi. Kemudian salah satu cara dilakukan dalam riset pasar adalah memproduksi barang yang hanya didistribusikan di wilayah Jabodetabek, sedangkan di luar Jawa hanya iklan saja. Jika banyak permintaan, maka jumlah barang yang diproduksi juga akan ditambah. Kemudian seorang manajer pemasaran juga harus mengetahui. Adapun hal-hal yang harus diketahui oleh seorang manajer pemasaran, yakni yang pertama adalah ada tidaknya pasar, yang kedua seberapa besar pasar yang ada, yang ketiga potensi atau kemampuan daya beli pasar, yang keempat tingkat persaingan yang ada, yang kelima setelah semua itu dipelajari barulah barang diproduksi. Kemudian secara khusus tujuan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah yang pertama untuk meningkatkan penjualan laba, yang kedua untuk menguasai pasar, yang ketiga untuk mengurangi saingan, yang keempat adalah untuk menaikkan prestise produk tertentu di pasaran. Kemudian secara umum kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan tujuan yang pertama memaksimumkan jumlah konsumen dan kepuasan konsumen, yang kedua memaksimumkan keanekaragaman dan mutu produk, yang ketiga meningkatkan penjualan barang dan jasa, yang keempat ingin menguasai dan menghadapi pesaing, yang kelima memenuhi kebutuhan dan keinginan yang akan barang dan jasa. Selanjutnya membahas tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah pengelolaan produsen pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri, jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri,
mudah tidaknya keluar atau masuknya ke dalam industri. Yang terakhir, peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar terdiri dari pasar pesaing sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar monopsoni. Pasar persaingan sempurna adalah di mana terdapat banyak penjual dan juga banyak pembeli, serta barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Selanjutnya adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah di mana hanya ada satu penjual dan banyak pembeli, tidak terdapat barang pengganti, dan adanya hambatan yang besar untuk perusahaan lain masuk ke dalam pasar. Contohnya seperti pos, giro, dan juga PLN. Adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan biasanya lebih dari 2 dari 10. Contoh, perusahaan semen. Yang selanjutnya adalah pasar duopoli. Sama dengan pasar oligopoli, tapi di sini ada 2 perusahaan. Contohnya seperti penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Pertamina dan juga Caltex. Selanjutnya adalah pasar monopolistik, di mana suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam berbagai aspek tertentu. Penjual pada pasar ini tidak terbatas, namun pada setiap produk yang dihasilkan memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk yang lain. Contohnya seperti sabun mandi dan juga pasta gigi. Yang terakhir adalah pasar monopsoni. Suatu pasar di mana hanya ada satu pembeli sehingga pembeli bisa menetapkan harga. Contohnya perusahaan susu. Pembelinya hanya sebuah perusahaan saja, sedangkan penjualnya banyak, seperti para peternak sapi perah. Selanjutnya tentang aspek keuangan. Investasi yang dilakukan di berbagai bidang usaha memerlukan modal. Modal digunakan mulai dari prainvestasi seperti kepengurusan izin-izin. Yang kedua, pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Kemudian biaya operasi seperti biaya bahan baku, biaya gaji, dan lain-lain. Kemudian modal-modal tersebut terdapat sumber. Kemudian sumber-sumber modal tersebut terdiri dari modal sendiri atau modal yang dimiliki oleh pemilik saham. Yang kedua, modal tertutup adalah modal yang secara internal diurus dengan pemilik saham sebelumnya. Kemudian modal terbuka. Modal terbuka adalah menjual sahamnya dengan masyarakat. Keuntungan dari modal sendiri, yakni tidak ada beban bunga pembagian kepada pemilik saham berdasarkan hasil usaha. Modal sendiri diperoleh dari setoran pemegang saham, cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. Kemudian modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar dengan beban bunga. Keuntungan dari modal pinjaman adalah jumlahnya relatif tidak terbatas, menimbulkan motivasi pihak manajemen untuk sungguh-sungguh menjalankan usaha karena ada kewajiban membayar hutang. Kemudian modal pinjaman itu ada 2. Yang pertama, ada jangka panjang yang biasanya digunakan untuk membeli aktiva tetap. Kemudian yang jangka pendek biasanya digunakan untuk biaya operasional. Kemudian selain modal, di dalam aspek keuangan juga harus ada arus kas atau cash flow. Cash flow adalah arus kas yang ada di perusahaan untuk periode tertentu. Cash flow menggambarkan perkiraan uang yang akan masuk serta sumber-sumbernya, dan keluar perkiraan uang yang akan keluar dari jenis-jenis pengeluarannya. Uang yang masuk dapat berupa dari pinjaman dari bank dan dari hasil penjualan. Kemudian selanjutnya tentang rasio keuangan. Dalam laporan keuangan harus termuat informasi tentang jumlah kekayaan yang dimiliki, kewajiban-kewajiban atau hutang yang dimiliki, baik jangka panjang maupun jangka pendek, kemudian modal usaha atau ekuitas. Secara umum, laporan keuangan memberikan tentang aktiva dan jenisnya, memberikan informasi tentang hutang, memberikan informasi tentang hasil usaha, informasi tentang pengeluaran dalam periode tertentu, informasi tentang aktiva, kewajiban dan modal suatu perusahaan, informasi tentang kinerja manajemen terlihat dari laporan keuangan. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan
dengan laporan keuangan. Yang pertama adalah kreditor, yang kedua pemegang saham, yang ketiga pemerintah, yang keempat manajemen, dan yang terakhir adalah karyawan. Selanjutnya adalah aspek teknis atau operasional dan teknologi. Aspek teknis atau operasional adalah penilaian terhadap kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, layout, kesiagaan, dan juga mesin-mesin. Tujuan aspek teknis atau operasional adalah yang pertama, dapat menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua, dapat menentukan layout atau tata letak yang tepat sesuai dengan proses produksi, dapat menentukan teknologi. Yang keempat, dapat menentukan metode persediaan dengan baik. Yang kelima, dapat menentukan kualitas tenaga kerja sekarang dan di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknis atau operasional adalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, dan juga penentuan teknologi. Penentuan lokasi biasanya ada 4 lokasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, kantor pusat, kantor cabang, gudang, dan juga pabrik. Kemudian adanya pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi. Yang pertama, tentang jenis usaha yang dijalankan, apakah dekat dengan pasar, konsumen, bahan baku, tenaga kerja, pusat pemerintah, atau lembaga keuangan. Apakah tersedia tenaga kerja, sarana, dan prasarana? Apakah berada di kawasan industri? Apakah kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan? Kemudian kondisi adat istiadat, budaya, ataupun sikap masyarakat. Dan yang terakhir, hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan luas produksi. Yang pertama, kemungkinan pangsa pasar yang diraih, kapasitas mesin yang dimiliki, kualitas SDM dalam proses produksi, kemampuan keuangan perusahaan, kemudian mempersiapkan kemungkinan perubahan teknologi di masa yang akan datang. Yang terakhir, kemungkinan perubahan peraturan pemerintah di masa yang akan datang. Keuntungan adanya layout ini, yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai. Yang kedua, pemakaian ruang efisien. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Yang keempat, aliran material lancar. Yang kelima, kebutuhan persediaan atau stok menjadi rendah. Yang keenam, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja yang lebih baik. Kemudian selanjutnya pemilihan teknologi. Teknologi ini harus disesuaikan dengan bahan baku. Yang kedua, keberhasilan teknologi tersebut di tempat lain seperti apa. Yang ketiga, pertimbangan untuk teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah tentang peraturan pemerintah. Kemudian pembahasan terakhir yaitu tentang aspek manajemen dan organisasi. Manajemen menurut Dr. Andes Haji Malio SP Hasibuan adalah ilmu dan seni yang mengatur suatu proses pemanfaatan SDM atau SD lainnya secara efektif efisien untuk mencapai suatu tujuan. Secara singkat, pengertian manajemen adalah mengatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur M. Apa itu 6M? 6M yang pertama adalah man, money, methods, machine, material, and market. Kenapa harus diatur? Agar 6M berdaya guna, berhasil guna secara optimal. Siapakah yang mengatur? Yang mengatur manajemen tersebut adalah seorang manajer. Bagaimana mengaturnya? Fungsi-fungsi manajemen POAC. Nah, dengan menggunakan itu, kita dapat mengatur 6M tersebut. Apa saja POAC itu? Yang pertama adalah planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dari berbagai definisi, manajemen dapat disimpulkan mempunyai tujuan, perpaduan ilmu dan seni yang merupakan proses yang sistematis. Kemudian syarat-syarat manajemen yang dapat diterapkan, yaitu ada 2 orang atau lebih, ada organisasi atau perusahaan, ada tujuan perusahaan, ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Kemudian adanya POC. Mengapa manajemen itu penting? Yang pertama, mengurangi pemborosan. Pekerjaan akan lebih ringan. Perusahaan akan dapat mencapai tujuan. Kemudian manajemen yang baik
akan meningkatkan nilai guna dan hasil guna dari potensi 6M. Kapan manajemen mulai diterapkan? Manajemen mulai diterapkan sejak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab atau sejak adanya atasan dan juga bawahan. Cabang-cabang ilmu manajemen yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia atau unsur man. Yang kedua adalah manajemen permodalan atau unsur money. Yang selanjutnya adalah manajemen akuntansi biaya atau unsur material. Kemudian manajemen produksi atau unsur machine. Yang selanjutnya manajemen pemasaran atau unsur market. Dan yang terakhir adalah manajemen operasional atau metode. Fungsi-fungsi manajemen secara umum. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Kemudian pengarahan atau actuating. Yang terakhir adalah tentang pengendalian. Kemudian selanjutnya di dalam sebuah manajemen juga terdapat manajer. Manajer dibagi menjadi 3 berdasarkan pembagian tugasnya. Yang pertama top manager. Tugasnya adalah yakni PO atau planning organizing lebih besar daripada actuating dan juga controlling. Artinya dia lebih sering berpikir daripada melakukan fisik. Yang kedua middle manager. PO sama dengan AC atau bisa disebut sebagai pikiran dan juga fisik itu setara atau seimbang. Kemudian lower manager itu AC lebih besar daripada PO. Artinya fisik lebih besar daripada pikir. Artinya lower manager lebih sering melakukan kegiatan langsung, kegiatan fisik daripada berpikir. Kemudian berdasarkan sifat-sifatnya yang harus dimiliki manajer yang pertama adalah energik atau sehat lahir batin. Kemudian human relationship, menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Kemudian stabilitas emosi, memiliki stabilitas emosi yang baik. Kemudian personal motivation, dapat memotivasi diri sendiri dan juga orang lain. Communication skill, mampu berkomunikasi dengan baik. Teaching skill, dapat memberikan contoh dan mampu mengajarkan kepada orang lain. Social skill, mampu bersosialisasi. Yang selanjutnya technical competence, memiliki kemampuan secara teknik dengan baik, tidak hanya teori. Dan demikian adalah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.